Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kabarnya gimana? Sehat ya? Alhamdulillah, semoga teman-teman diberi kesehatan, kekuatan terus untuk bersyukur dan bersabar dalam mengarungi kehidupan ini. Oke teman, di siang ini kita ngobrol bareng, menikmati anggungan kutut di HNBF Ngawi. Suasana seperti ini. Ini kandang saya yang terakhir, nyewa tanah di samping rumah. Ya, di bulan September kalau salah, Agustus September ya, September 2020. Oke teman, di sini saya mau berbagi, ngobrol, sharing bersama tentang dunia perkutut, khususnya teknik berternak yang saya lakukan. Pertama, saya mau mengabarkan dulu bagi teman-teman yang mau membibit perkutut putih Mojopahit, ada di sana ya. Karena kandang yang paling ujung tuh ada putih Mojopahit beberapa ekor. Kalau 10 mungkin ada. Ya, ujung sama nomor 2 itu ada. Buat teman-teman yang mau materi perkutut putih Mojopahit, ada, saya siapin di sana. Oke, lanjut teman. Siang ini cerah di kandang saya, membahas tentang bagaimana kedepannya peternakan perkututan itu. Seperti yang video yang lalu teman, usaha itu nggak ada saingannya ya, semua pasti ada rivalnya. Nah, bagaimana perkutut kita bisa laku terus ya? Caranya seperti saya ya, kurangi jam nganggur Anda. Perbanyak di kandang, perbanyak amati perkutut kita. Semakin besar perkutut kita, semakin besar farm kita dalam beternak ya, kita akan bisa pecah pikiran sendiri. Kalau saya sendiri, bagaimana perkutut saya bisa laku? Karena ini di musimnya seperti ini, musim pandemi, saya pakai jasa online ya. Sekarang musimnya musim online. Untuk teman-teman yang pengen perkututnya laku, coba Anda buka Facebook Anda. Ada berapa ratus grup perkutut di seluruh Indonesia ini ya. Ada berapa ratus grup di Indonesia ini. Anda bisa buka Facebook, lihat, Anda ketik perkutut, nanti muncul semua grup-grup satu negara Indonesia ini. Dari ujung timur sampai ujung barat, semua muncul. Nah, kalau Anda pengen perkutut Anda laku, ya Anda harus iklan ya. Anda harus iklan di medsos, paling enggak sehari 3 kali, itu akan membantu perdagangan Anda. Mas, kalau nggak ada yang nawar gimana? Itu bukan urusan kita ya. Tugas manusia, tugas pedagang itu ya menawarkan dagangannya. Laku tidaknya itu yang menentukan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa menentukan hari ini laku sekian, nggak bisa. Cuma kita punya target kan gitu. Nggak mungkin kalau ada penjual itu nggak ada pembeli, pasti ada pembeli. Kalau hari ini belum ada yang beli, mungkin besok. Kalau besok belum ada pembeli, mungkin lusa, dan seterusnya. Tawarkan terus saja. Jangan pernah Anda ragu dengan apa yang Anda tawarkan. Kadang orang itu kan ragu sebelum menawarkan. Saya tawarkan atake gak enak sing ngenyang. Atake wong-wong bosen delokne postinganku. Jangan-jangan orang itu bosen lihat postinganku. Jangan-jangan orang itu jengkel lihat postinganku. Itu bukan urusan kita ya. Sekali lagi bukan urusan kita. Entah orang itu jengkel, entah orang itu mau, entah orang itu tidak. Yang jelas kalau kita posting, mau tidak mau, kalau kita berteman dengan banyak,
orang itu akan membaca apa yang kita posting. Itu sudah pasti. Nah, ada teknik-tekniknya Mas, ada. Ya, belajar marketing, belajar cara penjualan, pahami Facebook, caranya bagaimana bisa maksimal dalam penawaran, ya. Dipelajari. Oh iya, ojo angger posting. Jangan asal posting, ya. Semua itu ada tekniknya, ya. Dipelajari. Tekniknya bagaimana Mas? Ya, buka YouTube. Belajar di YouTube, apapun sekarang ada. Ya, motivasi bisnis ada, motivasi jual beli ada. Ya, bagaimana dagangan kita bisa laku ada. Buka di Facebook, di YouTube. Di sana disediakan oleh mentor-mentor yang profesional bagaimana kita bisa menjual produk kita secara online. Tekniknya bagaimana, penawarannya bagaimana, itu ada di sana. Ya, jadi jangan malas-malas untuk belajar. Dari awal saya katakan kepada peternak-peternak pemula, kalau Anda nggak berani resiko, mending nggak usah ternak perkutut, ya. Karena apa? Seringkali saya bicarakan, perkutut bukanlah hal primer. Yang suka dengan perkutut itu tidak semua orang, ya. Tidak semua orang istilahnya doyan perkutut. Kalau nasi pecel mungkin banyak yang doyan. Nah, di sini akan jadi kendala Anda, dan kata-kata orang di luar itu akan sangat mempengaruhi mental Anda. Kata-kata apa Mas? Kata-kata misalnya, perkutut gak laku, ini yang ternak banyak, nanti kamu jualnya bagaimana? Biar mereka saja yang memikirkan jualan kita nggak usah memikirkan, ya. Orang itu kadang kita usaha, orang lain yang memikirkan. Betul apa enggak? Betul. Jadi prinsip saya sendiri dari awal, saya pun mengalami banyak cobaan, banyak gangguan, banyak intimidasi juga teman. Enggak semulus yang Anda bayangkan, ya. Enggak semulus yang Anda bayangkan. Saya sendiri melalui beberapa fase, beberapa tahap yang sangat melelahkan juga. Tapi saya yakin dengan kemampuan saya yakin dengan usaha saya, bahwa suatu saat saya akan bisa seperti yang lain, ya. Dalam arti yang lain apa? Ya, punya peternakan banyak, ya. Bisa kirim burung, bisa jualan burung lewat online. Itu dulu saya ya tahun 2018 awal. Saya itu sama sekali tidak bisa melakukan itu, ya. Jangankan jualan langsung ke orang, jual online itu belum bisa, ya. Karena apa? Dulu memang saya belum pernah sekali jual beli perkutut. Saya ternak awal 2018 itu sama Mas Budi, mentor saya, kakak saya anggap kakak sendiri. Itu memang mentok saya untuk belajar. Kalau orang lain bisa, kenapa kamu tidak? Pokoknya kudu iso mbuh piye carane. Nah, di sini akhirnya saya buat pedoman hidup saya. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Itu yang saya tancapkan dalam hati saya. Pokoknya kudu iso mbuh piye carane. Yang penting pakai jalan yang sehat, pakai jalan yang kita harapkan, jalan itu jalan yang terbaik, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga usaha kita insya Allah barokah, ya. Jual beli itu tidak seberapa besar kita lakunya, tetapi seberapa ridho Allah merestui, meridhoi, merahmati usaha kita. Jadi nggak usah kita itu muluk-muluk, ini harus gini, ini harus gini. Siapa yang mengharuskan? Kalau kerja, iya, kita harus kerja semampu kita. Kita harus memaksimalkan otak kita dalam bekerja kita. Kalau tenaga ya tenaga, otak ya otak. Dalam persilangan saya memaksimalkan pikiran saya, ilmu yang saya dapat, sampai saya kadang itu kayak orang linglung, ditanya nggak jawab-jawab. Karena apa? Saya sendiri konsentrasi dengan apa yang saya lihat. Ini benar-benar sangat pernah saya lakukan hal seperti itu, ya. Jadi kayak orang bingung. Sebenarnya ya nggak bingung, karena saya lagi konsentrasi saja dengan apa yang saya lihat. Jadi teman, di sini saya membahas perdagangan perkutut, kedepannya bagaimana, itu yang menentukan Anda sendiri, ya. Makanya nonton video saya jangan skip,
ditonton saja sampai selesai. Ya. Masa depan peternakan Anda yang menentukan. Karakter Anda yang menentukan. Kejujuran Anda dalam berdagang menentukan. Kualitas produk Anda yang menentukan. Jadi bukan orang lain. Kalau orang lain ngomong tentang kita itu biasa. Ya, orang hidup dengan orang, diomong orang itu biasa. Ya nggak usah sakit hati, biasa saja. Ya. Wong dilokne wong is biasa. Antara urip karo wong. Dan nak pengen diomong wong, ya urip nang baon apa nang alas kono. Kalau memang tidak mau diomong orang, ya hidup di tengah hutan sana atau di tengah gurun pasir sana. Kan gak diomong orang nanti kan. Jadi lucu kan. Orang sakit hati biasa, tapi jangan berlarut-larut. Diomong orang saja kamu sakit hati. Lucu. Yes, memang lagunya dunia seperti ini. Kita nikmati saja, happy saja. Omongan orang itu tidak akan mempengaruhi masa depan kita selama karakter kita berpegang teguh pada prinsip yang kita punya. Prinsipnya apa, Mas? Orang itu prinsipnya cuma satu. Yang penting kita di mata Allah bagaimana, di mata manusia bagaimana. Itu prinsip saya seperti itu. Selama saya di mata Allah itu, usaha saya itu tidak menentang syariat, saya lakukan. Selama di mata manusia saya patut melakukan hal itu. Ya, seperti ternak kutut kan patut saja, pantas lah. Enggak ngerusoi kancan kan, enggak merugikan orang lain kan. Bagi saya, selama yang saya rasakan ya, kalau memelihara kutut enggak merugikan orang lain. Jadi saya kira hal ini juga enggak bertentangan dengan etika kehidupan. Ya, nah usaha yang seperti ini yang saya maksud. Karakter yang saya bilang tadi. Jadi di mata Allah insya Allah ya diridhoi, di mata manusia insya Allah ya pantas-pantas saja untuk dilihat. Jadi kembali lagi ke penjualan. Karakter kita dari awal itu dibaca orang, teman. Jadi kalau Anda memposting di Facebook, di grup-grup lain, jangan lupa di beranda Anda pun Anda juga harus memposting hal-hal yang positif ya. Kalau Anda di grup-grup saja memposting yang bagus, dagang dan lain-lain, sedangkan di beranda Anda itu memposting sesuatu yang negatif, itu sama saja Anda memancing ikan tanpa ada umpannya kan itu. Lucu kan? Mancing itu ya harus ada umpannya kan itu. Nah, di sini harus dipahami betul-betul teknik perdagangan bagaimana supaya dagangan Anda laku ya. Posting di grup yang bagus-bagus, yang jujur, di beranda pun kita bangun karakter kita. Supaya apa? Supaya orang lain itu percaya dengan kita, dengan apa yang kita usahakan, dengan apa yang kita lakukan. Jadi sinkron. Loh, Mas, saya itu orang nggak baik. Terus saya posting harusnya baik-baik. Nah, di sini akan jadi hidayah untuk Anda mungkin. Jadi jangan menutupi jati diri kita. Ya. Kalau memang kita, loh saya itu jelek Mas, kalau saya ngomong menyebar hal-hal positif tentang agama dan lain-lain di beranda saya malu. Kenapa harus malu? Berbuat baik itu nggak harus malu. Malah justru kita harus berani. Wong kita berbuat dosa saja kadang nggak malu. Kenapa harus berbuat baik kita malu? Kan lucu. Nah, teman-teman, sekali lagi bangun karakter Anda di dinding beranda Facebook Anda. Sebarkan kebaikan untuk memperkuat perdagangan Anda ya. Nah, nanti apa yang Anda posting lama-lama akan membangun karakter diri Anda sendiri. Niati posting di beranda itu untuk diri Anda sendiri ya. Sekali lagi saya tekankan, ketika Anda memposting sesuatu di beranda dinding Facebook Anda, katakan pada hati Anda sendiri, niat saya menulis tulisan yang baik-baik di beranda saya adalah untuk mendidik diri saya sendiri. Supaya apa? Ketika kita buka Facebook, oh iya, ada motivasi hidup di sana. Oh iya, ada kata-kata bijak di beranda saya. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. Ini tanpa kita sadari, alam bawah sadar kita akan memindset kata-kata tersebut akan nancep di hati kita. Ya.
Jadi sekali lagi niati posting kebaikan itu untuk mendidik hati kita, untuk mendidik diri kita sendiri menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oke teman, itu trik dagang yang saya bisa berikan. Semoga bermanfaat. Menikmati siang di Han PF Ngawi. Ngingkutut sope patut.